Oke. Hmm. Oke, saya sudah nunggu mungkin sekitar 15 menit, ternyata belum ada yang masuk. Jadi mungkin saya langsung mulai aja. Nanti teman-teman semua nanti akan menonton rekaman ini, nanti saya akan share rekamannya. Ya, nanti saya akan share di YouTube ya, dan saya akan sematkan pada e-learning. Oke, langsung saja teman-teman. Hari ini kita akan membahas mengenai tugasnya. Tugasnya, cuman lagi-lagi saya tidak bisa memantau karena saya tidak ada yang masuk ya, jadi saya tidak bisa minta tolong untuk dipantau. Oke, seharusnya pada monitor teman-teman nanti akan melihat apa rekaman layar atau tampilan layar atau share screen dari browser saya. Nah, hari ini kita akan langsung ke tugas ketiga ya, tugas ketiga, dan ini adalah web keempat. Kita akan membahas tentang bagaimana membuat program mencari atau pencarian gitu ya, menggunakan algoritma DFS atau Deep First Search, apa Deep First Search, dan BFS atau Breadth First Search. Nah, ini sebenarnya em, materi yang akan saya bahas ini sebenarnya saya sudah pernah ajar ya, tapi mungkin bukan di mata kuliah struktur data, tapi di mata kuliah kecerdasan buatan, khususnya di prodi saya gitu ya. Jadi mungkin saya akan bahas dulu sedikit tentang materi ini, apa itu DFS dan apa itu BFS. Harapannya nanti teman-teman bisa mengerjakan tugasnya, tidak hanya sekedar mengerjakan, tetapi bisa memahami apa sebenarnya intinya gitu ya. Oke, lagi-lagi teman-teman silahkan diperhatikan baik-baik soalnya. Kemudian kerjakan tugas 1, tugas 2, dan tugas 3. Jangan ada yang terlewat satupun, karena kalau misalkan ada yang lewat nanti nilainya sudah pasti akan otomatis E. Bukan saya yang menentukan aturan itu, tapi dari pihak UT-nya ya. Saya hanya memberitahukan kepada teman-teman dan mengingatkan kepada teman-teman. Jadi jangan sampai diabaikan ya, supaya tidak perlu mengulang mata kuliah ini. Oke, dari soal yang pertama di sini diminta membuat program pencarian menggunakan DFS dalam bahasa Java, kemudian gunakan graf dengan 7 node yang mewakili A1, A2, A3 sampai A7. Terus silahkan teman-teman tentukan sendiri nilai hubungan antara node-nya, mau seperti apa nilainya gitu ya, bebas aja. Kemudian lakukan pencarian angka n pada graf tersebut dengan DFS. Jadi metode DFS-nya akan menjadi apa namanya, menjadi fokus kita. Kemudian jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya. Ya, ini nih. Yang terakhir, teman-teman tidak hanya sekedar praktek, tetapi harus bisa menggambarkan tahapan demi tahapannya. Berarti mau tidak mau malam ini saya akan jelaskan tentang secara teorinya juga ya, teman-teman. Nah, saya tidak akan menjelaskan cara menjawabnya, tetapi harapannya dengan penjelasan teori tadi, teman-teman akhirnya bisa eh, menjawab sendiri gitu ya dari hasil penjelasan kita pada malam hari ini. Nah, untuk soal nomor 2, ini sama juga, hanya bedanya algoritma yang digunakan, dia menggunakan algoritma BFS, terus sama, minta dibuatkan 7 not, kemudian masing-masing mewakili A1 sampai A7, sama juga teman-teman silahkan tentukan sendiri nilai hubungan antara notnya, kemudian lakukan pencarian angka n-nya ya, mau n-nya berapa, dengan metode atau algoritma BFS. Kemudian diminta jelaskan tahap demi tahapnya. Jadi lagi-lagi ini penjelasannya. Jadi nanti teman-teman untuk video praktikumnya silakan dibuat seperti biasa, dan di akhir dijelaskan tahapan demi tahapnya. Nanti di laporannya juga sama ya, dibuat seperti itu, dibuat tahapan demi tahapnya juga dari contoh yang teman-teman tentukan sendiri. Oke, nah seperti biasa ya, sebelum mengerjakan tugasnya, silahkan dibaca dulu panduan praktikumnya untuk tugas ketiga ya.
silakan dibaca apa aja, bagaimana cara mengerjakannya, jangan jangan sampai terlewat. Kemudian perhatikan yang bagian terakhir, yaitu adalah di bagian tahapan pelaporan dan penilaian. Jadi pastikan teman-teman saat atau membuat pelaporannya, ikuti pedoman ini ya, supaya saya bisa menilai sesuai dengan rubriknya. Karena kalau tidak nanti nilai teman-teman bisa kurang hanya karena tidak sesuai dengan yang ini. Jadi pastikan bahwa mengupload laporan ya, laporan diupload, jadi berupa laporan yang dikumpulkan, kemudian berisi identitas teman-teman, terus langkah-langkah prakteknya seperti apa, ada foto kegiatannya juga ya, jangan lupa, terus ada hasil praktek yang dilakukan, jadi langsung programnya aja. Nah yang terakhir nih jangan lupa ya teman-teman, bahwa ada link video YouTube ya, video YouTube spesifik tuh YouTube. Jadi seharusnya ikuti aja. Meskipun kalau saya pribadi, saya kan tetap terima sih meskipun selain YouTube gitu. Tapi saya sangat rekomendasikan YouTube. Kenapa? Karena agar saya bisa mengeceknya lewat device manapun ya. Dan lebih ringan juga kalau YouTube misalkan. Karena YouTube ya tahu sendiri ya platformnya lebih mudah untuk diakses. Jadi saya sangat sarankan teman-teman menggunakan YouTube. Kemudian kalau misalkan teman-teman merasa bahwa saya mau upload YouTube tapi tidak mau publik, tidak mau dilihat oleh orang lain, ya udah berarti di setting dia private aja ya. Tapi private-nya hanya bisa diakses oleh orang yang memiliki link ya. Jadi jangan di private sampai saya juga tidak bisa buka gitu ya. Jadi pastikan bahwa private-nya itu hanya orang yang memiliki link aja. Nanti ada settingannya kok pasti upload. Oke. Nah, untuk codingannya ini sebenarnya sudah betul teman-teman. Nanti silakan dimodifikasi aja sesuai dengan soal yang diberikan. Jadi nanti silakan dibuat videonya berdasarkan dengan soal yang diberikan untuk menjawab soal yang diberikan. Boleh teman-teman menggunakan ini untuk DFS dan boleh teman-teman menggunakan yang ini untuk BFS dan satu lagi bisa menggunakan dari referensi yang di sini nih. Ini ada apa namanya? Tapi dia pakainya Python ya. Sebenarnya ini untuk DFS ya. Ini DFS, terus yang bawah kayaknya BFS ya. Nah, ini untuk yang BFS ya. Ya, minggu lalu, pertama, bukan, ya, minggu lalu, 2 minggu lalu ya, saya lupa jelasin bahwa di W3 School ini untuk yang data structure, yang DSA ya. DSA itu saya lupa singkatan dari apa ya. Ntar, saya cek dulu. DSA adalah Data Structure and Algorithms ya. Di sini sebenarnya teman-teman tidak hanya pakai bahasa Python ya, saya lupa jelasin kemarin. Dan saya juga lupa sih bahwa ini saat kita running ini kita bisa pilih ya teman-teman mau pakai Python, ada C, ada Java. Nah, teman-teman sudah dapat nih jawabannya sebenarnya kalau pakai Java ya langsung muncul nih. Nah, tinggal silahkan dimodifikasi sesuai kebutuhan ya. Kalau memang mau pakai ini, tapi lagi-lagi tidak hanya di copy paste saja, jangan lupa untuk diberikan penjelasan juga ya teman-teman. Jadi ini hanya referensi aja, teman-teman silahkan dibaca, dilihat codingannya, terus dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan atau kebutuhan dari soalnya ya. Nah, lagi-lagi untuk menjawab soalnya teman-teman sudah pasti harus memahami dulu apa itu DFS dan apa itu BFS. Nah, di sini sebenarnya sudah ada teorinya, tapi saya mau jelaskan dari yang paling sederhana dulu ya teman-teman, biar nanti lebih enak mengerjakan tugasnya. Jadi dua metode, dua algoritma, ada DFS dan BFS. Nah, saya mau jelaskan dari sudut pandang AI yang materinya sangat-sangat sederhana sebenarnya. Ntar saya jadi share screen untuk eh, apa namanya? Untuk materinya ya. Bentar. Oke, bentar. Masih belum ada yang gabung ya. Saya masih sendirian nih. Tidak apa-apa, nanti teman-teman bisa melihat rekaman ini. Oke, nah ini dia. Seharusnya sudah tampil di monitor teman-teman. Saya bisa memantaunya. Oke, di sini ada contoh bahwa eh, terkait dengan kita berada lagi liburan di Romania, terutama di Arad gitu ya. Terus kita mau melakukan penerbangan besok dari Busares gitu, dari Busares sorry bukan dari Busares. Kita mau menuju ke Busares ya justru. Jadi pertanyaan adalah dari Arad ini untuk menuju Busares itu seperti apa jalurnya. Nah ini ada peta juga yang disediakan di sini. Di sini ada peta Arad di sebelah sini ya teman-teman. Semoga aja kelihatan. Nah dari Arad ini kita menuju ke kemana aja agar bisa sampai ke Busares yang tujuan kita. Nah ini teman-teman bisa dilakukan pencarian atau jalurnya tadi menggunakan BFS ataupun DFS. Sebenarnya metodenya ada banyak ya, termasuk Astar dan sebagainya. Dan metode-metode ini sampai sekarang masih sangat-sangat digunakan ya.
terutama untuk pencarian, entah pencarian jalur terpendek, ya macam-macam sih. Sehingga ini sangat-sangat berguna untuk suatu data khususnya. Oke, nah kalau kalian perhatikan di sini di Arat, untuk dari Arat ini menuju ke Busares, itu jalurnya ada banyak macam ya. Bisa lewat Zerin, Oradea, habis itu Sibiu, baru ke sini, habis itu ke Busares. Bisa langsung juga ke Sibiu, habis itu ke bawah dan seterusnya. Ada banyak sekali opsi-opsi jalur-jalurnya. Cuma ada jalur yang panjang, ada jalur yang pendek ya. Nah, sehingga untuk menyelesaikan masalah yang tadi, ini kan formulasi apa goalnya adalah kita mau ke Busares nih. Nah, problemnya itu adalah ada banyak sekali kota-kota yang kita akan lewati gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana solusinya? Solusi untuk urutan dari kota-kota tersebut untuk mencapai ke Busares. Oke. Nah, cara menyelesaikannya, bentar saya skip karena ini banyak-banyak contoh ya sebenarnya. Nanti kalau teman-teman cari referensi internet, itu akan ketemu banyak sekali contohnya juga ya. Salah satunya adalah eh, ini vakum, ada yang puzzle juga. Oke, jadi metode pencarian itu bukan hanya mencari kayak searching di Google atau YouTube, tidak seperti itu sebenarnya, tapi mencari urutan juga bisa gitu. Saya juga share informasi, saya bimbing mahasiswa untuk mencari jalur terpendek dari pengambilan tempat sampah. Nah, dan tempat sampahnya tempat sampah yang sifatnya tempat sampah pintar gitu ya, yang dia bisa mendeteksi kondisi tempat sampahnya sehingga tempat sampah itu ketahuan mana yang sudah penuh, mana yang tidak. Jadi yang diurutkan pengambilannya tadi adalah hanya tempat sampah yang penuh saja. Kalau yang tidak, dia tidak diurutkan. Dan berbeda-beda ya setiap setiap apa namanya setiap kasus atau setiap waktunya gitu. Tidak selalu eh, dia sama urutan pengambilannya karena tergantung di kondisi sampahnya. Nah, itu salah satu caranya menggunakan algoritma pencarian ini. Nah, cuman di pertemuan ini kita hanya bahas dua algoritma yaitu BFS dan DFS. Nah, secara sederhana atau secara umum pencarian tadi itu kita akan membuat alurnya atau pohonnya seperti ini atau grafnya gitu ya. Jadi dari arat tadi kan ada tiga pilihan ya. Dari arat coba kita di map, mana mapnya tadi? Aduh, susah juga. Ini mapnya ada Arat. Arat ini ada tiga jalur ya. Dari Arat ini bisa ke Zerin, bisa ke Sibiu, dan bisa ke Timisoara. Oke. Nah, kalau kalau pencarian rian secara umum menggunakan ini apa? Menggunakan eh, istilahnya intuisi kita atau logika kita sebagai manusia, kita akan dari Arat langsung ke Sibiu kan pasti karena dari peta tadi Sibiu itu berada jarak yang paling dekat dengan Busares gitu ya. Jadi dari Arat ini ke Zerin sama ke Timisoara dan Sibiu. Dari mata kita kelihatan kan bahwa yang paling menuju ke arah Busares adalah Sibiu, makanya kita langsung ke Sibiu. Nah, Sibiu itu ada beberapa cabang lagi, bisa ke Fagaras sama Rimnisu ya. Nah, mungkin kita akan ke Rimnisu atau mungkin ke Fagaras karena mungkin ini jaraknya beda apa kurang lebih sama gitu ya. Bedanya mungkin kalau kita lewat Fagaras, kotanya tidak banyak yang dilewati lagi karena langsung dari Fagaras langsung sampai ke Busares. Tapi kalau kita lewat Rimnisu, kita harus milih lagi antara Craiova dan uh, Pitesti gitu ya. Oke, saya lanjut. Nah, sehingga secara general urutannya adalah dari Arad, terus di-expand gitu ya. Muncullah Zerin, Sibiu, dan Timisoara. Kita lagi ke Sibiu, Sibiu kita langsung ke Fagaras, baru kita ke Busares, sampai ke tujuan gitu ya. Nah, ada juga, ya jadi dipilih jalur yang, bukan jalur sih, kota yang terpendek gitu. Nah. Oke, karena secara kedalaman dari pohonnya itu ternyata lebih pendek yang kita melalui Fagaras. Nah, itu secara umumnya atau general search-nya. Nah, sekarang bagaimana kalau dia searching-nya kita menggunakan BFS? Nah, kita bahas dulu BFS atau Breadth First Search ya. Nah, ini mudah banget ya. Bagaimana cara cara melakukannya. Jadi pertama-tama, arat dulu ya. Kita posisinya di arat tadi. Terus di-expand tuh. Setelah di-expand, muncullah Zerin, Sibiu, sama Timisoara. Nah, karena dia adalah BFS atau Breadth First Search, maka dia akan ke Zerin dulu. Ya, setelah Zerin, dia ke Sibiu, baru ke Timisoara. Jadi seperti itu ya, kalau BFS dia mengekspandnya berdasarkan level dari grafnya. Jadi level 0, level 1, atau dari pohonnya gitu ya, sorry. Level 0, level 1, dan seterusnya. Jadi dia benar di search dari satu-satu tuh, dari Arat, habis itu ke Zerin, turun ke bawah, terus ke bawahnya lagi, habis itu di bawahnya lagi, ke Arat lagi, habis itu ke Oradea, habis itu ke Arat lagi, Oradea, Fagaras, Rimnisu, Arat, Lugoj gitu. Di-expand lagi, nanti di bawahnya lagi, terus menerus. Nah, bedanya kalau secara logika gitu ya, permasalahan adalah kalau si BFS itu sudah pasti akan ketemu hasil outputnya. Jadi komplit ya, dia pasti akan komplit.
Kenapa? Karena dicari satu-satu. Ini keunggulan dari si BFS ya, dia pasti ketemu solusinya. Karena dia membuka satu-satu per level tuh. Jadi meskipun ada ketemu arat kembali lagi di sini, tapi kan di-expand lagi, maka dia akan terus-menerus sampai akhirnya ketemu di yang dicari, itu adalah apa namanya tadi? Busares ya kalau tidak salah. Oke, ini untuk BFS. Jadi secara analisis dia akan ketemu, tapi waktunya adalah B pangkat D, gitu ya. Karena eh, apa dia buka satu-satu. Terus memorinya juga banyak gitu ya, karena dia akan menyimpan semua not pada memorinya. Apakah dia optimal? Ya, iya ketika ketika costnya itu satu-satu step apa satu satu per stepnya. Jadi kalau costnya adalah satu per step, maka ini optimal gitu. Namun beda cerita kalau setiap step itu punya ukuran masing-masing. Misalkan dari kalau kita bicara konteksnya adalah bukan pencarian tetapi penentuan jalur terpendek. Berarti kan dari beberapa jarak tadi ada yang jaraknya mungkin jauh. Contohnya kayak dari yang tadi ini ya. Mana tadi? Nah ini dari Fagaras ke Busares, kemudian lewat Remisu Vilsia Pitesti, ini jaraknya mungkin lebih pendek yang lewat Remisu dan Pitesti dibanding melalui Fagaras. Nah ini contoh contoh kemungkinan ya bahwa bisa jadi jaraknya mungkin dia apa akan ketemu hasilnya tapi jaraknya jauh. Nah jadi tidak akan optimal tuh kalau menggunakan BFS ya. BFS karena dia akan cari satu-satu. Oke. Nah sekarang bagaimana dengan DFS? Bentar, ini tadi BFS. Sekarang bagaimana kalau dia BFS? Bentar, ini tadi. New Uniform Cost Search ya. Nah, ini DFS. Nah, bedanya DFS, ketika kita berada di Arad, kita akan expand, kemudian karena dia namanya DFS atau Deep First Search, maka dia akan mencari yang terdalam dulu. Sehingga dari Arad, dia akan ke Zerin, kemudian dia ke Arad lagi, ke Zerin lagi, ke Arad lagi, ke Zerin lagi. Jadi dia akan mencari ke pohon yang paling dalam dulu. Nah, ini secara aturan tidak ada aturan bahwa kiri dulu baru kanan, boleh aja teman-teman menduluankan yang timih suara boleh juga ya. Yang jelas secara algoritma kalau BFS tadi dia mencarinya satu-satu tuh per kedalaman pohonnya. Jadi dia langsung dari root turun ke bawah habisi semua. Itu kalau BFS ya. Nah, kalau DFS dia habisi yang sebelah kiri dulu atau yang kanan dulu. Pokoknya dihabiskan sampai yang paling dalam baru dia lanjut ke yang berikutnya. Nah, ini kondisinya dia akan looping ya. Jadi deep search can perform infinite cycle apa excursion. Jadi dia infinite. Dia akan looping terus menerus tuh karena posisinya dari Arad ke Zerin, Arad Zerin melulu gitu. Nah ini dia kelemahannya. Nah sekarang sehingga ada lagi namanya DFS tiga kedalaman ya atau depth tree binary tree. Jadi kita hanya membatasi dalamannya sampai tiga aja untuk meminimalisir atau menghindari terjadinya looping. Jadi kita hanya ekspansi sampai eh, tingkat ketiga aja, berarti sampai ke sini nih tingkat ketiga. Sehingga dia pencariannya dari awal seperti ini dia ke kiri, kiri lagi, terus habis kiri dia lanjut ke sebelah sini, kiri juga, habis itu baru pindah ke kanan, habis itu naik satu ke atas, habis itu dihabiskan lagi yang bawahnya, seterusnya lanjut lagi ke sebelah kanannya. Jadi karena namanya DFS, maka dia habiskan yang dalam dulu, habiskan dalam, pindah, dia turun sampai paling mentok ke bawah, dia habiskan yang bawah-bawah dulu semua, baru dia naik ke atas pelan-pelan gitu. Seperti itu ya. Kalau secara algoritma eh, apa referensi awalnya itu dihabiskan yang sebelah kiri dulu. Tapi kan teman-teman saat menginterpretasikan si kota ini kan bisa aja Zering di sebelah kanan ya, Timisoara yang sebelah kiri. Jadi tidak ada aturan bahwa harus sebelah kiri atau sebelah kanan, bebas aja. Yang penting konsisten gitu ya. Kalau misalkan kiri maka habiskan yang kiri dulu baru pindah ke kanan. Kalau misalnya kanan maka habiskan yang kanan dulu baru pindah ke kiri. Itu untuk DFS. Ini saya sampaikan secara teorinya biar teman-teman saat mengotak-atik codingannya nanti jangan lari dari teori yang ini ya. Dan nanti kita akan bahas juga materi yang ada di Waited School. Oke, sekarang bagaimana? Apakah dia komplit atau selesai? Jawabannya adalah tidak ya. Tidak. Kenapa? Karena ada kemungkinan terjadinya looping tadi. Ya, file in infinite depth space. Ya, jadi kalau kedalamannya dia infinite atau tak terbatas, maka ada kemungkinan dia terjadi looping. Gitu. Kalau kita batasi 3 ya dia terjadi looping sih kayak tadi ya. Yang ini yang kita batasi cuman kedalamannya 3 doang. Jadi 0, 1, 2, 3 gitu ya. Ini 0, 1, 2, 3. Maka dibatasi sampai kedalaman 3 untuk binary tree-nya sehingga tidak akan terjadi looping.
Tapi ya secara kemungkinan ya dia tidak akan selesai kalau kedalamannya infinite. Tapi dia akan selesai jika infinite space. Jadi dengan ruang yang terbatas, ya kedalaman dan terbatas. Bagaimana dengan waktunya? Ya sama kayak tadi ya, B pangkat M dia. Jadi lebih besar daripada yang D tadi. Ya bahkan lebih makan apa ya istilahnya, dari segi kecepatan sebenarnya lebih cepat daripada si berat BFS. Kalau ini yang bawah ya, ini dia akan lebih cepat dari BFS kalau kebetulan solusinya atau yang kita cari itu berada pada lajur kiri ya. Karena tadi dia turunnya sebelah kiri, yang ini kalau kebetulan ternyata Busares itu ada di sebelah sini, maka dia cuma butuh 1, 2, 3, 4 step aja untuk ketemu solusi. Kalau pakai metode yang DFS tadi, maka kalau solusinya ada di sebelah sini, maka dia akan butuh langkah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 langkah baru ketemu solusinya, kalau solusinya di sini. Tapi kalau menggunakan DFS, jika solusinya ada di sini, maka lebih cepat justru ya. Jadi 1, 2, 3, 4, hanya 4 langkah aja. Jadi 8 dengan 4 langkah. Jadi artinya eh, dari sisi kecepatan atau waktu itu dia bisa lebih cepat yang DFS kalau solusinya berada pada kedalaman yang lebih dalam tadi, sebelah kiri atau sebelah kanan gitu ya. Namun itu untuk kondisi seperti itu doang. Kalau ternyata kondisinya dia ada di sebelah kanan justru ya, berarti kan lama baru ketemu, ya sama aja dong. Berarti justru bisa jadi lebih lama dibanding dari DFS tadi ya, dan bahkan ada kemungkinan looping. Wah, ketika dia looping itu malah ketemu-ketemu ya. Sehingga lagi-lagi dia akan optimal tergantung dari kondisinya. Nah, apakah dia optimal? Jawabannya tidak ya. Jadi lagi-lagi tergantung dari kasusnya. Oke, ini dia. Tadi kan DFS ya, Deep First Search. Nah, ada lagi namanya DLS atau Deep Limited Search. Dia sama kayak DFS, bedanya dia di limit, ditentukan berapa kedalamannya. Nah, ini kepanjangannya aja. Oke, apa lanjutannya aja? Saya tidak akan bahas yang ini, karena ini materinya materi yang lain ya. Oke, saya mau lanjut ke bahas menggunakan referensi yang lain ya. Saya mau bahas referensi yang lain. Masih belum ada yang join nih. Oke, seharusnya sudah tampil di monitor ya. Nanti teman-teman saat melakukan praktikum, pastikan teman-teman membaca semua tahapan-tahapan praktikumnya, kemudian bagaimana pelaksanaannya gitu ya. Nah, ini baca yang sama, kasus yang diberikan, ya kan. Perhatikan baik-baik contoh soalnya gitu ya, dan silakan dikerjakan. Codingannya bisa pakai yang ini, boleh juga pakai yang ada di sini nanti. Oke, kita akan bahas dulu dari versi referensi yang ada di Waitress School ya, di bagian DSA atau Data Structure and Algorithm ya. Nah, ini di sini dia bahas dulu tentang graf ya. Nah, ini graf, ada graf. Saya kurang tahu teman-teman, saya juga tidak bisa tanya karena ada yang hadir. Kalau saya ingin banget tanya, apakah teman-teman sudah mempelajari soal graf atau tidak? Karena untuk memahami ini, teman-teman harus memahami tentang graf dan pohon ya sebenarnya. Ada dua itu. Jadi untuk memahami bagaimana proses pencarian itu terjadi. Oke. Nah, ini teman-teman bisa baca ya, to traverse a graph means to start in one vertex and go along the edges to visit other vertices until all vertices or as many as possible have been visited. Jadi untuk mengeksplorasi atau mentraversal sebuah graf itu artinya adalah kita akan memulai pada satu vertex ya yang bulat-bulat itu, kemudian kita akan melewati edge yang garis-garis penghubung antara vertex gitu ya. Jadi bulat-bulat itu namanya vertex. Kemudian ada edge-nya adalah penghubung antara vertex tadi untuk mengunjungi setiap masing-masing vertex tersebut sebanyak mungkin atau ya apa ya yang memungkinkan untuk bisa dikunjungi. Nah, ini contoh menggunakan DFS ya. Kita mulai dari D, habis itu dia ke A, ya dia akan ke deep-nya dulu, baru dipindah ke sebelahnya. Nah, ini teman-teman kalau kita putar secara kalau kita bikin secara pohon, maka D ini menjadi root. Setelah D dia menuju A, dari A itu ada dua kemungkinan ya, dia bisa ke E ataupun ke C ya. Nah, ini bedanya dia ke kanan nih, kedalamannya ke kanan. Kalau pakai D tadi, kalau pakai DFS tadi ya. Ntar saya bisa coret-coret di sini ya. Kenapa? Semoga teman-teman bisa membayangkan ya. Kalau misalnya eh, apa namanya DFS, dia kan
yang ke dalam dulu baru dia ke sebelahnya. Nah, ini kebetulan contohnya dia ke kanan dulu ya, bagian kanan. Jadi kalau kita gambar pohon, ini D sebelah sini gitu ya. D terus turun ke A baru dia antara E sama C ya. Kirinya E, kanannya C. Setelah itu C itu bisa ke B ataupun ke F. Nah, semoga bisa bayangkan. Nanti kalau teman-teman tidak bisa bayangkan, nanti coba digambarkan seperti dalam bentuk pohon. D yang menjadi root, terus turun ke bawah ke bawah. Tuh. Ntar saya bisa coret-coret daya di sini. Ntar saya cari dulu ada daya. Eh, kalau ada saya bisa coret-coret enak nih. Ya udah, nggak ada nanti aja ya. Nanti aja secara apa saya share ke yang lain ya. Ah, nggak usah, gini aja. Oke, dan teman-teman semoga bisa membayangkan ya. Nah, di contoh ini, ntar saya perbesar sedikit. Di contoh ini, dia berjalan pas dari D itu menuju ke A, karena dia yang kedalaman dulu ya. Dari A tadi kan antara dua nih bisa ke E atau ke C, dia ke kanan nih ke C habis itu dari C ada dua nih bisa B ke atau F, maka dia ke F karena dia ke kanan tuh. Karena kondisinya dia pilih yang kanan yang diselesaikan. Kalau yang contoh sebelumnya tadi dia ke kiri, maka saya bilang ya tidak ada aturan. Mau yang kiri atau kanan dulu tidak masalah. Yang jelas DFS itu dia akan menghabiskan sampai ujung yang sebelah kiri atau ujung sebelah kanan. Nah, di kasus yang contoh pertama itu ujung sebelah kiri. Kalau contoh yang kedua ini itu sebelah kanan. Ya, itu doang sih bedanya. Nah, setelah sudah habis sampai F, baru dia sambung ke sebelahnya itu adalah B. Setelah itu baru selanjut ke G, habis itu ke E. Coba kita lihat tuh D, A, C, F. Sorry. Oh, sini malah dia ke B ya. Berarti ini kurang pas juga nih si Better School ya. Harusnya D, A, C, C ini harusnya dia ke F dulu ya teman-teman. Ini salah nih. Oh, wait. Sorry. Ini ada dua ya, ada tiga. Berarti dia B, E, C, C, C ini bisa ke, bentar. A, D ke A ke E ke C, A ke C, C ini bisa ke G, bisa ke B, bisa ke F. Oh ya, saya baru lihat, saya baru ngeh ya, mohon maaf. Hmm, tapi kenapa dia ke B dulu ya? Seharusnya teman-teman kalau kondisinya di kanan itu adalah F, maka dia ke F dulu, baru ke B. Oke, kayaknya ini kurang pas ya. Saya rasa teman-teman jangan lihat yang ini. Ini kayaknya salah nih. Sesuai referensi yang tadi saya kasihkan ya. Karena referensi yang saya kasihkan tadi itu dari buku, aduh saya lupa nama bukunya apa, buku AI. Dan saya coba cek dulu referensinya tadi. Jadi teman-teman bisa mencari bukunya juga. Eh, saya sambil nanti coba searchingkan ya. Dan di buku itu juga sama seperti yang saya jelaskan tadi di awal ya. Oke, berarti untuk materinya, waiting school mungkin boleh di skip aja untuk materinya. Takutnya malah jadi bingung ya. Kalau saya pribadi, saya akan mengikuti yang di buku tadi, yang slide PPT yang saya berikan. Yang saya tampilkan, sorry. Tapi codingannya mungkin boleh diambil lah, boleh diikuti. Ntar, saya cari dulu materinya. Masih belum ada yang join ya, teman-teman. Kenapa nanti teman-teman silahkan nonton rekaman video ini sebelum mengerjakan tugasnya. Oke. Nah, bukunya itu adalah, judulnya adalah Artificial Intelligence, terus A Modern Approach, yang ditulis oleh, ntar saya buka dulu bukunya. Yang tulis itu adalah, saya izin share ya, biar kelihatan. Oh, bentar, kok tidak bisa ya? Oh, ini dia. Nah, ini, saya pakai buku yang ini nih, yang ditulis oleh Stuart Russell dan Peter Norvig ya. Nanti teman-teman boleh searching ini. Ini buku AI sebenarnya. Di dalam itu ada metode-metode pencarian. Eh, Ntar saya lihat dulu, ada banyak nih. Ini ada banyak sekali metode pencarian di chapter 3 ya terutama. Chapter 3 itu ada banyak metode-metode pencarian. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, ini tadi saya ceritakan yang saya bahas. Ini menggunakan algoritma ini secara umum kayaknya. Oh, ini BFS ya.
Ini breadth first search. Nanti teman-teman bisa baca. Di sini juga ini BFS nih. Oke, silakan teman-teman baca kalau memang mau mendalami ya secara teorinya. Saya kenalin aja karena takutnya kelamaan nih. Oke, kita lanjut lagi. Ntar saya share screen kembali lagi. Kita pindah ke browser lagi ya. Oke, cuman tadi yang ini nih sebenarnya mirip tapi saya agak meragukan referensi ini. Cuman memang kalau lihat dari bentuknya sih dia mengikuti kedalaman ya. Cuman tadi agak kurang pas aja di saya karena saya terbiasa yang pohon tadi ya. Harusnya dia ke kanan apa kedalaman dulu. Berarti dia harusnya jalan ke sini sini sini. Harusnya dia ke F dulu ya, baru dia ke B. Tapi ya sudah sih. Karena memang yang bikin ini juga mungkin punya referensi yang lain ya. Kalau saya mengikuti buku yang tadi. Lagi-lagi teman-teman tidak ada aturan yang pasti bahwa BFS itu harus benar seperti yang saya jelaskan tadi. Cuman yang jelas BFS itu dia kedalaman dulu. Kedalaman dulu dihabiskan, baru pindah ke sebelah, ke sebelah, ke sebelah. Itu kalau yang DFS atau Deep First Search. Kalau misalnya BFS, ya tadi ya, dihabiskan satu-satu. Oke. Nah, ini, understand how a graph can be traversed is important for understanding how algorithm then run on graph work. Nah, the two most common way a graph can be traversed are, ada dua cara yang umum yang digunakan untuk traverse si graph ini. Yang pertama adalah DFS dan BFS. Nah, DFS biasa digunakan menggunakan stack ya, stack atau dengan menggunakan rekursi. Ya, mungkin teman-teman kalau terbiasa dengan istilah rekursi. Nah, itu untuk DFS. Sedangkan BFS itu biasa digunakan menggunakan QU. Makanya istilahnya BFS tadi kalau lihat di buku yang tadi saya share itu ada FIFO gitu ya. Ya karena memang dia pakainya QU kalau untuk BFS. Oke, nah kita bahas dulu yang DFS nih. Nah, DFS said to go deep. Nah, ini dia. Dia bisa disebutkan dikenal dengan istilah go deep atau masuk ke paling dalam gitu ya. Makanya depth first search. Jadi yang paling terdalam yang pertama kali di search because it visits a vertex, then an adjacent vertex, and then that vertex, adjacent vertex, and so on. Jadi dia ke dalam dulu, baru pindah ke sebelahnya dan seterusnya. Nah, itu secara definisi pun juga sama ya dengan referensi yang tadi saya berikan. Cuman secara penggambaran mungkin agak sedikit berbeda tadi ya. Tapi seharusnya ya lagi-lagi tidak masalah sih sebenarnya. Mau yang seperti apa gitu ya. Mungkin karena dia melihat posisinya yang dekat yang B dulu ya. Tapi kalau bayangan saya tadi bentuknya kayak pohon, dia harusnya ke F dulu. Tapi lagi-lagi kan bisa aja F-nya ditukar dengan B kan. Karena kan dari C ini bisa kemana-mana ya. Bisa ke G, bisa ke B, bisa ke F. Ya berarti kan tergantung di posisinya yang mana. Oke. Kita lanjut. Dan ini tidak masalah ya teman-teman karena dalam pencarian tadi kan bicara struktur data ya tergantung kita sebagai programmer ya mau menyimpan data tersebut di bagian mana sehingga ketika nanti dilakukan pencarian dia akan menuju ke bagian yang kita bikin sesuai dengan strukturnya gitu. Dan jelas algoritmanya seperti tadi yang saya jelaskan gitu. Oke. Nah, ini animasi untuk DFS. Coba kita lihat apakah sama yang tadi harusnya sama aja sih. Ya ke B buat ke F. Ini saya agak kurang serg ya tapi ya udah mau kalian teman-teman ikut ini boleh aja cuman dari sisi pemahaman saya yang tadi di awal seperti referensinya itu dia ke yang dalam dulu baru ke yang sebelahnya jadi harusnya dia tidak ke B tapi ke F dulu karena yang lebih dalam tuh ke F karena B ini posisinya adalah sebelum F ya ya sebelum F. Oke, nah ini untuk codingannya tadi sudah sempat saya mention di awal dan silahkan dimodifikasi. Teman-teman bisa memilih mau pakai C, Java ya, bisa pakai Python juga, tapi di tugasnya mintanya Java, silakan disesuaikan, nanti tinggal dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan teman-teman, sesuai dengan soalnya. Mau pakai ini boleh, mau pakai yang ada di sini juga boleh, silakan aja, sama aja. Yang jelas, kuncinya adalah teman-teman mengerjakannya berdasarkan dari soal yang diberikan, yaitu menggunakan DFS, kemudian teman-teman gunakan ada 7 graf ya, terus mewakili A1 sampai dengan A7, terus silahkan tentukan sendiri bagaimana hubungan antar node-nya, kemudian silahkan lakukan pencarian. Mungkin bisa lihat referensi yang dulu kali ya, bagaimana si DFS itu bekerja. Di sini ada masing-masing edge-nya ya. Dia pakai graf juga berarti untuk yang tugas ini.
bukan pakai pohon seperti yang dijelaskan tadi, silakan disesuaikan aja. Berarti mirip dengan yang referensinya di Waitress School ya. Nah, sehingga dia jadi 23, sorry, 2013 dan seterusnya. Nah, untuk yang BFS juga sama. Oke, saya sudah coba sih, saya cek tidak ada kendala ya. Harusnya teman-teman juga tidak ada kendala. Paling tadi kenapa saya jelaskan teorinya karena teman-teman diminta untuk memberikan penjelasan di sana. Jadi saya harap dari penjelasan saya bisa membuat teman-teman memiliki wawasan untuk memberikan penjelasan nanti. Oke, lanjut ya. Nah, untuk yang BFS, nah ini dia. Kalau BFS itu visits all adjacent vertex of a vertex before visiting neighboring vertices to the adjacent vertices. This means that vertices with the same distance from the starting vertex are visited before vertices further away from the starting vertex are visited. Ini jadi penjelasannya sudah clear ya, bahwa BFS tadi dia akan apa ya, dia akan mengunjungi semua vertex yang ada gitu sebelum mengunjungi tetangga. Jadi satu-satu nih dari bawah apa atas turun ke bawah terus ke tetangga-tetangganya, habis itu baru ke bawah lagi dan seterusnya. Seperti itu ya. Mau dari ke kiri ke kanan, kanan ke kiri sama aja. Yang jelas dia menghabiskan level 0, habis level 0 baru masuk ke level 1 dan seterusnya. Nah ini kita coba lihat animasinya. Apakah sama dengan tadi? Oh iya, sama ya. Jadi dari D ke A, A ini bisa ada dua kemungkinan. A ini bisa ke C atau ke E, berarti dia harusnya ke C dulu atau ke E, atau dia ke E dulu baru ke C ya. Dan oke A, dia ke C dulu baru ke E, habis itu baru ke yang next berikutnya. C ini ada beberapa cabang, yaitu adalah ada F, B, sama G. Berarti dia boleh ke G dulu, baru ke B, baru ke F, atau ke F dulu, baru ke B, baru ke G, boleh. Atau ke B dulu, ke F, baru ke G. Ini boleh sama aja. Nah, kalau di contoh ini dia setelah habiskan yang halaman yang pertama, dia lanjut ke B, F, baru G. Itu sama aja teman-teman ya. Mau B, F, baru G, G, B, baru F itu sama aja. Karena dia berada pada level yang sama. Kedalaman yang sama, sorry. Ini kan berarti level 0, ini level 1, ini level 2, yang ini level 3 berarti ya. Sama-sama di level 3. Karena kedalamannya 3. Oke, nah ini juga sudah ada contohnya. Silahkan juga teman-teman jalankan. Nanti dimodifikasi. Apa, bukan dimodifikasi. Ya dimodifikasi, terus silahkan pilih mau pakai bahasa apa. Mau pakai bahasa ya Java ya. Dan tugasnya minta Java. Nah, silahkan dimodifikasi sesuai dengan soal yang diberikan. Di teman-teman punya dua referensi, bisa pakai Waitress School, bisa pakai yang ada di sini. Silahkan dimodifikasi sesuai dengan soal yang diberikan ya. Oke, mungkin itu aja. Dan hingga saat ini masih belum ada yang join ya teman-teman. Berarti kayaknya semuanya nanti akan menonton video rekaman ini aja. Gak apa-apa ya. Oke, saya juga tidak bisa buka sisi tanya jawab nih, karena tidak ada orang ya. Tidak ada yang mengikuti. Oke, mungkin itu aja. Saya mungkin mau lakukan screen capture dulu bahwa saya sudah melakukan tugas pada hari ini. Nggak bisa ya? Oke, sehingga selesai ternyata masih belum ada yang join juga. Oke, sudah berhasil screenshotannya. Hmm, bentar. Oke, nanti teman-teman bisa menonton rekaman ini. Nanti saya akan upload di YouTube dan saya akan sematkan pada apa namanya pada apa LMS ya atau e-learning UT-nya. Oke, mungkin cukup sekian ya pertemuan atau web kita pada malam hari ini. Eh, Terima kasih sudah menonton rekamannya. Silahkan dikerjakan tugasnya. Kemudian jangan sampai ada tugas yang terlewat.
Kemudian jangan lupa juga untuk mengisi apa ya diskusi ya, biar teman-teman bisa saling sharing di sana. Saya juga akan ikut komentar di sana biar teman-teman bisa bertambah wawasannya. Jangan lupa ini bukan hanya formalitas aja ya, kalian ikuti kuliah, tapi benar-benar kalian mencari ilmu di sana. Ya cuma saya sangat sayangkan pada pertemuan Tuweb keempat ini tidak ada yang hadir ya. Padahal sejujur aja kalau tidak ada yang hadir ini saya jadi agak kurang semangat sebenarnya ngajarnya. Tapi nggak apa, tetap akan memberikan ya karena saya apa karena teman-teman nanti akan nonton rekaman video ini. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam orang yang tidak ada. Oke, saya akhiri. Saya metode rekamannya.